Saya melihat sejak rebound dari bulan Mei yang lalu, di mana IHSG naik tinggi, itu banyak yang sudah melakukan profit taking. Jadi investor yang dalam posisi pegang cash juga cukup banyak. Nah, dengan adanya koreksi hari ini, saya lihat sebagian investor juga memanfaatkan momentum ini untuk masuk gitu. Jadi saya tidak melihat adanya suatu kepanikan ataupun suatu kekhawatiran yang besar, karena resesi itu yang terjadi bukan di Indonesia, itu di Amerika. Kondisi Indonesia saat ini masih baik-baik saja gitu. Dan kalau kita lihat harga Pertalite juga pemerintah masih berusaha untuk tahan. Nah, jadi saya melihat sih penurunan harga saham hari ini lebih ke merespon, oh ya regional turun dalam, Amerika turun dalam, jadi kita ikut turun. Tapi secara confidence investor saya melihat kita masih cukup baik. Jadi malah penurunan hari ini dimanfaatkan untuk beli di harga bawah. Kalau dilihat dari sisi inflasinya cukup memberatkan atau tidak sih keadaan dari IHSG atau kondisi dari market kita? Karena kan ini akan cukup berdampak di Federal Reserve yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Bahkan level 75 basis points kemungkinan akan ditempuh gitu ya, menaikkan untuk menyeimbangkan terhadap kondisi inflasi yang menekan gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini terhadap market kita? Atau justru malah ini peluang bagi investor asing untuk masuk secara lebih besar lagi sebenarnya ke market Indonesia? Hari ini kan asing masih net buy. Jadi walaupun indeks turun, ini asingnya masih net buy gitu. Nah, kemudian kalau perihal kenaikan daripada Fed Fund Rate, kalau misalkan dia naik 75 basis point, itu akan menjadi sentimen negatif, mungkin bisa bertahan 1-2 minggu atau bahkan lebih untuk obligasi, terutama obligasi pemerintah. Kalau untuk saham saya lihat mungkin hanya bertahan nggak sampai 1 minggu. Kenapa? Karena saham itu faktor penggeraknya banyak. Jadi betul kenaikan suku bunga yang di atas ekspektasi, dalam artian ekspektasi pasar dalam 0,5, sekarang jadi 75. Nah itu memang menjadi sentimen negatif, tapi saham sangat banyak sentimennya. Jadi saya tidak melihat itu menjadi suatu sentimen negatif yang besar bagi saham. Lebih ke harga obligasi saja gitu. Kalau dilihat dari sisi persebaran sektor nih Pak Rudi, kira-kira sektor mana yang akan jauh lebih menarik perhatian investor? Karena kan sebentar lagi kita akan tutup semester 1 2022 ini, kita akan masuk ke semester 2 di Juli sampai dengan Desember. Apakah akan ada perubahan, akan ada sector rotation, ataukah justru investor agak mau cari aman nih di market, tapi pilihnya sektor yang lebih defensif? Anda melihatnya seperti apa Pak Rudi? Oke, sektor yang defensif itu kan biasanya sektor konsumsi. Nah, tapi justru sekarang sektor konsumsi itu sedang terbebani dengan tingginya harga komoditas. Jadi belum tentu laporan keuangan mereka di masa ya mungkin untuk kuartal yang akan datang belum tentu akan lebih bagus. Kenapa? Karena mereka dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku seperti itu. Nah, kalau untuk sektor yang menurut saya akan cukup tahan itu adalah perbankan. Kenapa? Karena laporan keuangan perbankan itu masih akan bagus untuk kuartal 2, 3, dan 4. Sama juga dengan laporan keuangan untuk sektor energi dan komoditas. Nah, sayangnya kalau perbankan itu oke, jadi ada resesi atau apa, dia mungkin naik turun, tapi sampai akhir tahun saya yakin masih cukup baik. Untuk komoditas yang mungkin kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena sebagian dari investor yang masuk ke energi dan komoditas, itu mindsetnya adalah growth. Ya. Growth, jadi laporan keuangan di kuartal 2, 3, dan 4, saya yakin untuk batu bara, kelapa sawit masih akan naik. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin kenaikannya sudah tidak setinggi seperti dibandingkan dengan 2021. Untuk investor yang berorientasi growth, ya, itu perusahaannya walaupun labanya tumbuh, tapi tumbuhnya di bawah ekspektasi, bisa menjadi alasan bagi dia untuk jual. Nah, jadi mungkin untuk energi dan komoditas kita perlu berhati-hati apabila tingkat pertumbuhannya sudah tidak setinggi periode sebelumnya. Nah, sektor yang saya lihat sebenarnya bukan sektor sih, tapi rotasi ke value stock. Jadi dalam kondisi indeksnya 7.000, kemudian harga saham blue chip juga naik cukup tinggi gitu, walaupun sekarang ada koreksi, orang mulai beralih ke saham-saham yang mungkin tidak begitu dilihat sebelumnya. Jadi perusahaannya itu bagus, cuma mungkin transaksinya nggak banyak. Nah, dengan dana asing terus masuk, itu saya lihat lokalnya mulai beralih ke saham-saham yang value stock. Nah, itu menurut saya di semester 2 ini bisa saja performanya cukup bagus. Sektor-sektor yang memang masih under value ini ke mana nih Pak Rudianto? Ini lebih ke saham per saham sih. Jadi sebagaimana kita lihat kan contoh beberapa waktu ini kan saham dari grup Panin naik cukup tinggi karena ada rencana pembagian dividen jumbo. Nah, terlepas daripada aksi korporasi yang bagi dividennya,
itu memang valuasinya juga sangat murah kan, baik secara PE ratio di bawah 10 dan kemudian untuk price book value PBV juga kadang ada yang di bawah 1. Nah, kemudian ada juga saham-saham yang seperti mungkin saya sebut seperti INDR, SNDR gitu ya, yang dia punya secara book value atau book present value PE ratio masih sangat murah. Nah, itu yang menurut saya naik itu. Jadi value stock itu dia tidak melihat sektor lagi, tapi saham per saham yang valuasinya murah dan perusahaannya tetap konsisten mencetak keuntungan. Nah, selama sahamnya belum naik, begitu momentumnya dapat, kenaikan harga sahamnya bisa lebih tinggi daripada saham-saham yang blue chip.